ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, ada pertanyaan lain? Selain. Baik, selain Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin menanyakan, biasanya seorang wanita itu kalau ingin bersafar harus ada teman mahramnya ya. Nah, kalau misalkan dia seorang diri, dia ingin pergi umroh, Ustaz. Nah, biasanya kan travel-travel itu suka menawarkan surat mahram, Ustaz ya. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Dan apabila wanita itu karena keterbatasan ilmunya, kemudian dia pergi gitu kan ke sana dengan menggunakan surat mahram, bagaimana umrohnya, Ustaz? Ya kan, itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah surat mahram itu tadi di travel umroh ya. Itu termasuk akalan-akalan sebagian orang-orang di travel umroh itu. Karena memang pemerintah Saudi itu mensyaratkan perempuan yang mau pergi haji atau umroh itu harus memiliki mahram. Ya. Kadang diberikan surat mahram ya. Kadang dia ikutkan sama jemaah yang di situ, dijadikan mahramnya sama rombongan di situ. Nah, ini semuanya hal-hal yang tidak benar ya. Ini karena kesalahan-kesalahan ini terjadi karena asalnya dia sudah melanggar ketentuan perempuan tidak boleh melakukan perjalanan tanpa mahram, termasuk di dalam perjalanan haji maupun umroh. Karena Nabi SAW berucap konteks umum. Dan ini di dalam banyak riwayat. Salah satunya Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha du mahram. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Dia ditemani oleh mahramnya. Maka itu perlu mahram. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau misalnya terjadi akhirnya dia berangkat umroh, iya, tanpa mahram, berangkat umroh tanpa mahram, atau di atas kondisi tadi ya, dia ditawari surat mahram, dipikirnya itu boleh, akhirnya karena sebagiannya kadang kita temukan sebagian masyarakat kita itu antusias ibadahnya kan besar, ya, dia tidak tahu itu kesalahan, sudah terjadi umroh itu. Ya kalau dia sudah terjadi, umrohnya itu syah saja. Dia pergi dalam kondisi dia tahu hukumnya tidak boleh pun, umrohnya syah. Tapi apakah dia berdosa atau tidak tergantung. Kalau dia sengaja, dia tahu hukum, dia sengaja berarti dia dosa. Karena melakukan perjalanan tanpa mahram. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, ya ini mungkin dia mendapat udzur ya. Kalau dia tidak tahu hukum tentang hal tersebut. Tapi di masa mendatang jangan dia ulangi. Adapun hukum umrohnya sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuannya, maka umroh itu syah. Umrohnya syah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita, memberkahi kita dalam kehidupan dan menjauhkan kita semua dari hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.